Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan bagi kita adalah tentang mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai firman. Kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara tentang kekekalan daripada firman itu, dan setelah itu dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia sudah sejak dari kekekalan ada dan bersama-sama dengan Allah. Bahkan di sini dikatakan firman itu adalah Allah, pribadi ilahi. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-14, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita membaca di ayat ini bahwa pada akhirnya firman itu sesuai dengan waktunya Tuhan, dan kita tahu 2000 tahun yang lalu kurang lebih, firman itu telah menjadi manusia. Dan dikatakan dia adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai firman? Ya. Ini terjadi sebuah kesalahpahaman bagi orang-orang tertentu. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu pada mulanya bukanlah satu pribadi. Karena dikatakan di sini firman, artinya perkataan daripada Bapa. Jadi kalau hanya sebatas perkataan itu kan bukan satu pribadi. Sama seperti kita satu tubuh, satu pribadi, lalu kita punya perkataan. Nah, perkataan kita itu tidak dianggap satu pribadi. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dikatakan firman, bahwa sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sesungguhnya tidaklah satu pribadi. Jadi hanyalah sebuah perkataan saja atau firman saja. Nah, pemahaman yang seperti demikian adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan adalah firman? Karena kalau kita mau melihat nanti di kalimat selanjutnya dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi jelas, firman itu adalah Allah, itu menunjukkan satu pribadi dan dia memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa, yaitu ilahi atau Allah. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus disebut adalah firman? Nah, jawabannya adalah, saudara-saudara, firman itu adalah gambaran tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa firman yang artinya perkataan atau dalam bahasa aslinya itu adalah logos, firman ini. Nah, perkataan itu mewakili apa yang menjadi pikiran ataupun kehendak daripada Allah Bapa. Jadi Bapa mau seperti apa, Bapa mau menghendaki apa, itu dinyatakan melalui firman-Nya, perkataannya. Jadi ketika Tuhan Yesus dikatakan adalah firman, itu menunjukkan bahwa segala kehendak, segala apa yang dipikirkan oleh Bapa ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus, segala perkataannya itu juga sama, kita telah percaya apa
yang dikehendaki, apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa. Nah, di sini kita melihat kesatuan mereka, Tuhan Yesus dengan Bapa. Ya, Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan Bapa, tetapi mereka satu, ya, esa. Jadi ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka itu berarti kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Karena segala kehendak, segala apa yang dipikirkan oleh Bapa dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini juga menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini nubuatan mengenai Mesias atau Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Konteksnya adalah Israel, dari antara saudara mereka. Konteksnya adalah di antara orang Israel, jadi bukan dari bangsa lain. Seperti engkau ini, ya, seperti Musa, dan dikatakan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi segala firman, segala kehendak, pikiran, ya, Allah Bapa dikatakan dia taruh atau ada pada diri Mesias ini. Katakan ia akan mengatakan mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi apa yang diucapkan, yang dilakukan oleh Mesias itu, itulah yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Bapa. Dikatakan di sini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut bertanggung jawab. Jadi makanya Tuhan Yesus disebut di Yohanes pasal pertama, ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Ini bukan berbicara bahwa Tuhan Yesus itu pada mulanya hanyalah sebuah perkataan, jadi bukan satu pribadi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ini menggambarkan pribadi Tuhan Yesus itu yang memiliki hubungan, ya, satu dengan Allah Bapa, di mana segala kehendak Allah Bapa, ya, segala apa yang dipikirkan, yang ingin dilakukan oleh Bapa ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan keesaan mereka. Jadi ketika kita menerima apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mengikutinya, sama seperti juga kita telah menerima dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Ya, jadi makanya dikatakan Tuhan Yesus pada mulanya adalah firman. Nah, kalau kita membaca lagi, misalnya kita membaca di Yohanes pasal 5, kitab Injil Yohanes pasal 5. Nah, di sini dikatakan pasal 5 ayatnya yang ke-30, ayat 30. Apa yang dikatakan di sini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ini berbicara kesaksian daripada Allah Bapa. Nah, ayat 30 dikatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk, ya, melakukan kehendaknya sendiri yang dimana bertentangan dengan Allah Bapa, bukan. Ya. Tetapi dia datang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa yang mengutus dia. Nah, ini menunjukkan keesaan mereka, kesatuan mereka, bahwa mereka hanya satu. Ya, satu Allah tetapi tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi
tiga pribadi yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Jadi dikatakan bahwa dia tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena dia digambarkan atau dikatakan adalah firman. Segala kehendak, segala apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa ada pada diri Tuhan Yesus ini saja. Makanya dikatakan bahwa dia datang untuk melakukan apa yang didengar, ya, apa yang didengar daripada Bapa, dan dia menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Ya, dikatakan melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, lalu kalau kita melihat lagi dikatakan di Yohanes pasal 14, kita lihat Yohanes pasal 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, maksud daripada ayat firman Tuhan ini bahwa ketika mereka melihat Tuhan Yesus, percaya kepadanya, menerima Dia, mendengar dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, itu sama saja mereka telah melihat ya Allah Bapa, telah menuruti, menerima Allah Bapa. Ya, karena segala kehendak Tuhan, Allah Bapa, kehendak Allah Bapa ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya itu Allah Bapa mengatakan, inilah anakku, hanya kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman, ya, logos. Maksudnya adalah bahwa segala kehendak Bapa, apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa, semuanya ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang, Dia mengajarkan kita, Dia menunjukkan kebenaran, ya, maka segala apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu juga yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi ketika kita menerima, percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Dia, sama juga kita telah menerima Allah Bapa, percaya kepadanya dan menuruti segala perintahnya. Makanya Tuhan Yesus dikatakan adalah firman. Jadi hal ini mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita menerima Dia, maka kita telah menerima Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta segala sesuatu, ya, Allah yang benar, ya. Tetapi kalau kita menolak Tuhan Yesus, ya, yang adalah juga Allah, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, ya, maka itu juga sama juga kita setelah menolak daripada Allah Bapa pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Jadi kita bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita telah berada di jalan yang benar. Bagi yang menolak Tuhan Yesus selama ini atau ragu-ragu, segera bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah 100% dan Dia juga adalah manusia 100% dan Dia adalah juru selamat satu-satunya dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin.